Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pembahasan program guru penggerak Bapak Ahmad Jayadi, dan beliau akan membawakan materi diseminasi budaya positif. Baik, untuk mungkin saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sepatah dua kata. Dengan hormat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendidik dan tenaga pendidikan yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh melalui program guru penggerak, yaitu Bapak Ahmad Jayadi SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pengembasan materi diseminasi budaya positif ini nanti kita bisa menyimak dan mengikuti materi yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran daripada program guru penggerak ini, mengenai diseminasi budaya positif ini, dan bisa berimbas kepada khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pendidik dan tenaga pendidikan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Jayadi untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu rekan guru yang sama berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya melakukan diseminasi untuk materi budaya positif. Nah, sebagai salah satu tugas penyelesaian modul 1 ke 4 program pendidikan guru penggerak. Baik, pertama-tama tentunya ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesempatan, ya, nikmat dan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita semua bisa kembali beraktivitas seperti selayaknya, seperti kita yang seharusnya. Selanjutnya salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya masuk langsung pada materi budaya positif. Nah, ini menariknya, budaya positif ini berkaitan dengan perilaku siswa atau murid kita yang akan nantinya kita berdayakan di sekolah. Jadi ini terkait dengan bagaimana perkondisian atau penciptaan satu sikap atau beberapa perilaku yang nantinya berhubungan dengan disiplin. Nah, dan setelah itu terhadap pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menerapkan dan cara mengatasinya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin ya, Bapak Ibu coba mohon kalau kita bisa berpasangan, ya, salah satu di antara kita, satu yang mengepal tangan dan satu yang membuka, ya.
Silakan Bapak Ibu mohon izin. Ya. 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 Nggak apa-apa. Ya, supaya nggak terlalu kaku, ayo. Nah, enggak dari gini ya Bapak Ibu. Nah, satu yang terkepal, oke, satu yang buka. Anggap ini bukan instruksi. Oke, silakan Bapak ya. Enggak ini. Oh, pasangan. Kita berpasangan nih. Ya, satu yang kepal, satu yang buka. Oke. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu kasih kepala tangannya ke temannya. Ya, silakan. Oke. Yang satu buka, silakan buka. Apakah dipaksa, apakah diminta? Oke. Ya. Ya udah silakan dilakukan. Ya. Ya, silakan mau dibuka, mau sembarang kita silakan. Minta tolong aja. Ya. Gantian. Kita buka. Ya. Silakan. Buka. Ya. Minta, silakan. Anggap ini bukan instruksi. Jadi ini. Oke. Coba coba diulangi dulu. Oke. Jadi anggap aja ini. Anggap misalnya kita punya barang yang penting lah. Barang yang punya nilai. Nah, selanjutnya kita pegang, ada teman kita yang mau ngambil. Oke, seperti itu. Oke, silakan. Mulai. Oke. Jadi waktunya ada 3 detik. Oke. Buka aja ya. Oke, gitu. Oke. Ya. Oke, ya. Ya, sekali lagi. Oke, ya, sekali lagi Bapak Ibu. Ya, sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Makasih banyak Bapak Ibu. Oke, sebetulnya tadi itu bukan ice breaking, itu lebih ke kendali. Ya, jadi kita bicara tentang kendali Bapak Ibu. Jadi kendali itu ada di tangan kita. Apakah kita ini membiarkan kendali itu lepas, ya, atau tidak? Nah, bagi orang lain, ya, bagi kita yang buka mencoba mengambil alih kendalinya, ya, itu balik lagi. Pada dasarnya itu bukan karena kita, tapi karena yang bersangkutan membiarkan dirinya untuk membuka. Ya, kan seperti itu sebetulnya. Nah, jadi kalau Ki Hajar Dewantara sebetulnya bicara tentang jadi kendali itu atau tindakan itu, nah pada dasarnya itu dari dalam. Nah, tapi ketika itu motivasinya tidak ada dari dalam, diperlukan motivasi dari luar. Nah, sebentar materinya seperti apa? Langsung aja kita masuk. Nah, oke. Sudah sendiri ya? Oke, baik. Nah, budaya sekolah. Baik, jadi budaya sekolah Bapak Ibu. Nah, menurut Fulam tahun 2007 adalah keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, nilai. Nah, keyakinan. Oke, sebentar untuk lebih detailnya seperti apa? Oke. Nah, selanjutnya ada Peterson mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, ini 2 tokoh. Nah, itu mungkin definisinya Bapak Ibu. Jadi apa ya, nilai atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjadi rutinitas itu menjadi satu budaya. Nah. Oke, jadi contohnya Bapak Ibu budaya itu kayak budaya tepat waktu, ya kan? Ini tertib berpakaian, ini bekerja sama, tolong menolong dan banyak lagi. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian ada namanya keyakinan kelas. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya sekolah. Nah, atau budaya positif. Nah, maksudnya budaya positif yang diterapkan di sekolah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ada landasan budaya. Kok budaya sekolah itu apa sih dasarnya gitu? Nah, kenapa harus diterapkan di sekolah dasarnya gitu kan?
Nah, jadi landasannya itu adalah disiplin positif ya, dan posisi kontrol dulu. Itu disiplin. Nah, selama ini Bapak Ibu kita bicara tentang disiplin. Nah, cuman kadang-kadang pengertian kita tentang disiplin itu berbeda dengan yang lain. Oke. Jadi disiplin itu adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Nah, maksudnya gimana? Jadi sikap perasaan taat terhadap nilai atau peraturan atau keyakinan yang merupakan tanggung jawab kita. Nah, oke. Contoh misalnya disiplin waktu. Mohon maaf misalnya Bapak Ibu, antara kita yang muslim dan non muslim itu beda kalau disiplinnya. Nah, kita dituntut misalnya disiplin misalnya karena ada ibadah misalnya, itu beda lagi yang dia. Jadi ada nilai yang kita patuhi dan merupakan tanggung jawab kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan disamakan. Nah, kan kayak gitu. Jadi setiap orang itu beda disiplinnya. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara disiplin, nah ini kita butuh pengawasan, kita butuh pengawalan. Nah, di sini sudah perannya kita. Jadi disiplin itu nggak boleh kita terapkan gitu aja, setelah itu kita biarkan. Oh enggak gitu, tidak begitu juga. Nah, itu butuh pengawalan. Nah, ini sebagai di mana posisinya kita. Nah, posisi kontrol maksudnya itu ya bukan juga kita sebagai apa atau di mana posisi, di mana tempatnya kita, tapi lebih ke peranan kita. Nah, untuk lebih detailnya juga sebentar kita akan lihat. Oke. Baik Bapak Ibu, ini yang penting perubahan paradigma. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Menurut Dr. William Glasser, dalam bukunya Teori Kontrol, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, konsepsi. Nah, di sini dituliskan ilusi. Nah, ilusi itu apa sih? Ilusi itu sesuatu yang kadang-kadang kita anggap ada ternyata tidak, sesuatu yang kadang kita anggap benar ternyata salah. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama adalah ilusi bahwa guru ini mampu mengontrol siswa. Kita dengan kewenangan kita, dengan kapasitas kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol, pada dasarnya itu tidak bisa. Ya, semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Nah, untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi pada dasarnya tindakan kita itu punya tujuan. Nah, punya tujuan, ada motifnya setiap tindakan itu. Nah, motifnya seperti apa? Di slide selanjutnya pun akan kita tampilkan. Tapi yang jelas di sini bahwa pada dasarnya kita sebagai guru itu tidak punya kontrol terhadap pada dasarnya terhadap orang lain sebetulnya. Nah, oke. Yang selanjutnya ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ini terkait dengan psikologi atau ada definisi, ada namanya sugesti. Ya, mengulangi penguatan. Yang pada dasarnya itu cuma stimulasi, stimulan, rangsangan sebetulnya. Ya, balik lagi ke yang bersangkutan. Oke, yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini Bapak Ibu, ada orang yang mengkritik supaya maksudnya itu dia berkembang. Jadi tidak semua orang yang dikritik itu akan berkembang. Ada yang justru ketika itu mungkin down.
Lantas gimana? Kita lantas mengatakan, oh, itu kritik harusnya membangun, jangan dibiarkan ini. Itu bagi kita. Bagi orangnya, kita nggak tahu orang yang dikritik seperti apa. Yang saya pahami Bapak Ibu, bahwa kritik itu bagi orang yang pengen berkembang. Orang yang putus asa dikasih kritikan, tak mau mampus. Kan kayak gitu Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dewasa. Nah ini, kita merasa bahwa kita lebih tahu hal seperti ini, hal seperti itu, ya kita lupa bahwa itu apa yang kita lihat ternyata beda yang siswa lihat. Nah gitu. Nah, jadi terus kita seperti apa? Nah, itu sebetulnya oke, di bagian lain ada penjelasan seperti apa seharusnya kita dalam posisi kita sebagai mengontrol. Nah, kita lihat dulu selanjutnya. Oke, baik. Nah, kita masuk di kata disiplin. Nah, makna kata disiplin. Nah, ini ada Diana dosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Yang selanjutnya kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Nah, dia juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang berharga dan bermakna. Nah, jadi balik lagi penting. Nah, kadang-kadang kita menggunakan gini, disiplin itu lebih ke pengekanan, bikin peraturan supaya katanya disiplin. Oh, ternyata tidak. Nah, disiplin justru ini membuat seseorang dapat menggali potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi ini benar kata disiplin Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Nah, motivasi harus dari dalam dirinya. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, di situ sudah perannya kita membantu. Tapi balik lagi, bukan memaksa, karena pada dasarnya kontrol terhadap diri siswa adalah dirinya sendiri. Oke, lanjut. Oke, nah tujuan disiplin positif, Bapak Ibu. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Nah, ini berkaitan dengan motivasi, menanamkan motivasi kepada semua siswa. Nah, tujuan dari disiplin. Jadi tujuannya disiplin, menanamkan motivasi, harapannya supaya murid itu bisa menggali potensinya. Jadi bukan kita bikin peraturan, terus kita jaga ketat, ada yang melanggar kita hukum. Nah, terus apa? Itu kok dihukum, itu bukan dihukum, itu mendisiplinkan. Wah, kan begitu biasa bahasanya kita tuh. Oke. Gimana bagus? Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini kenapa masuk sini? Karena pada dasarnya kita berbuat, kita bergerak, dan kita berperilaku itu berdasarkan motivasi. Nah, motivasi dorongan dari dalam diri. Nah, ada 3 motivasi manusia menurut Diana dosen. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, jadi sebetulnya kalau bicara teori motivasi Bapak Ibu kan banyak tuh. Nah, tapi di sini kita fokus di Diana dosen yang terkait dengan disiplin. Nah, ini motivasi terkait dengan disiplin Bapak Ibu ya. Jadi bukan misalnya ada orang yang misalnya masuk ke mau gimana ya di dunia usaha. Nah, itu lain lagi biasa rujukannya. Tapi kalau untuk disiplin
maka yang terkait dengan motivasinya kita merujuk pada Diana Gosen. Nah, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh gini, misalnya siswa kita melakukan apa yang kita inginkan, mengikuti tata tertib, itu pada dasarnya bukan karena bukan lebih motivasinya karena takut aja dihukum. Ada orang yang takut dihukum, ada yang merasa malu dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, karena ada orang yang misalnya ketika dihukum bawaannya malu, dia lama betul. Ya. Tapi ada orang juga yang kalaupun dihukum ya biasa-biasa aja, kayak ya biasa, bukan sesuatu yang wow sekali. Nah, ada siswa itu ditegur aja malunya minta ampun, tapi bawaannya mau mati kan, kayak gitu kan. Nah, ketika ada anak yang dihukum biasa-biasa aja, berarti hukuman itu bukan menjadi motivasinya. Makanya kita coba apakah dengannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dihukum nggak mau, tapi coba diiming-iming imbalan yang enak, nanti dikasih begini, dikasih hadiah dan sebagainya. Nah, kalau dihukum nggak mempan, ya udah nggak usah lagi dilakukan, karena yang jelasnya itu nggak takut dengan itu. Nah, motivasinya kita coba, karena pada dasarnya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, nah itu juga masuk dalam teori motivasi. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia persoalan mereka. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang kayak gini biasanya cenderung kita persepsikan orang keras kepala. Pokoknya kalau bukan dia sendiri yang bilang A, nggak bakal mungkin jadi A. Nah, ini biasanya orang yang begini, orang yang punya pendirian, orang yang sudah mengkonsumsi sesuatu. Maksudnya dalam artian dia sudah punya prinsip, dia sudah punya pengetahuan. Nah, yang hampir tidak bisa digoyahkan dengan iming-iming hadiah atau apapun. Nah, kecuali kalau keyakinannya itu yang kita goyahkan dengan teori yang lain, baru kemudian bisa. Tapi kalau hanya sebatas imbalan ataupun hukuman, nggak peduli. Nah, ini. Oke, jadi setidaknya ada 3 motivasi, ada ini karena takut hukuman, ada karena pengen hadiah, ada yang nggak peduli itu. Dia pokoknya udah jadi diri sendiri aja, sesuai apa yang dia pilih. Oke. Selain motivasi Bapak Ibu, nah ini yang menggerakkan kebutuhan. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan. Nah, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, menurut Dr. William Glasser, ya, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ini sudah pasti kebutuhan bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah makan, ya sama dengan teori ekonomi Bapak Ibu ya. Ya, sandang, pangan dan papan itu kebutuhan primer ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Oke. Nah, ini pada murid kita atau pada siswa kita yang sudah belajar puber, ini kebutuhan ini itu datang memanggil kebutuhan ini. Nah, kadang-kadang kita mohon maaf kalau istilahnya saya jaim, malah anak pacaran dan sebagainya, ya kita nggak bisa Bapak Ibu di sekolah mungkin tidak, tapi percayalah di luar dia. Nah, sementara tugas kita adalah mengarahkan hidupnya, bukan cuma mengarahkan di sekolah. Nah, ada yang berpikir terserah di luar, yang penting di sekolah tidak. Nah, itu saya pikir kurang tepat, karena pada dasarnya tujuan kita sebagai pendidik bagaimana itu perilakunya itu di dalam maupun di sekolah itu terjaga sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional.
manusiakan manusia, bagaimana dia menjadi seutuhnya baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, jadi ketika kebutuhan ini yang datang, kalau Bapak Ibu misalnya berpikir anak-anak tidak boleh, percayalah Bapak Ibu, di dalam di sekolah mungkin tidak, tapi di luar di sekolah pasti ya, karena ini kebutuhan. Lantas gimana? Balik lagi seperti yang disampaikan yang terdewan, karena dalam filosofi pendidikan yang menuntun bahwa kita pendidik itu misalnya cuma menuntun Bapak Ibu, bukan mengontrol pengen akhirnya, lebih ke menuntun. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya kita arahkan aja, bukan menghilangkan, tapi kita arahkan ke jalan yang benar. Lanjut, kebutuhan penguasaan. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil. Oke, pengakuan atas prestasi, pengen didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, dalam sepak bola itu kita mengenal satu atlet ya, namanya Ronaldo. Nah, ketika dia bermain, itu ada beberapa event yang kita bisa saksikan dia di mana momennya dia menangis. Padahal apa coba? Apalagi seorang laki-laki, apa ya, sangat jarang kita menemukan laki-laki itu menangis. Nah, kecuali pada momen-momen tertentu. Nah, di antaranya ketika dia gagal membawa negaranya memenangkan turnamen, dia menangis. Nah, itu kenapa Bapak Ibu? Tidak lain alasannya adalah karena itu tadi bicara tentang pengen diakui dan prestasi. Kebutuhan akan itu yang begitu besar, begitu tidak dapat, maka itu secara emosional itu akan memberikan dampak kelihatan. Karena kebutuhan yang sangat kuat. Nah, sama ketika anak kecil minta jajan, nah begitu tidak dikasihkan dia bakal nangis. Kenapa? Karena itu kita nggak tahu dari dalam hatinya seberapa kuatnya kebutuhan itu, pengennya. Jadi semakin kuat sebuah keinginan, maka itu efeknya pun semakin besar. Lihat dari usahanya, dan ketika pun gagal akan memberikan efek yang begitu kelihatan signifikan. Oke. Nah, yang selanjutnya ada kebutuhan kebebasan Bapak Ibu. Nah, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, ini yang digarisbawahi Bapak Ibu, perlu banyak bergerak dan suka coba-coba. Nah, anak itu dia akan mencoba menjelajahi, mengeksplorasi apa yang ada di sekitarnya, sehingga kadang-kadang pintu aja, misalnya pintu dimainkan, ya bahkan sampai dijepitkan tangan, karena hanya untuk mencoba gimana sih rasanya dijepit pintu. Ya, pengen. Jadi jangan salah, bahkan itu ada yang mencoba ini kaki kan, infonya ya yang dengar anak bahwa kuku kaki ketika itu misalnya ketimpa sesuatu itu kan sakitnya minta ampun. Nah, ada yang penasaran itu gimana rasanya, akhirnya apa dicoba-coba sama bangku misalnya, oh itu rupanya sakit benar. Ada yang punya karakter seperti itu, karena itu tadi suka coba-coba, pengen tahu, dan dia memang sudah pasti karena dia keinginannya untuk mencoba, maka sudah pasti dia akan bergerak lebih banyak tingkahnya karena pengen mencoba, pengen tahu. Nah, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi mohon maaf aja Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anaknya sudah main hampir tidak bisa fokus, itu kenapa? Karena tuntutan kebutuhan ini, kesenangan. Jadi ada dorongan dari dalam yang tidak bisa dilawan untuk selalu pengen senang, pengen bermain, pengen gini. Nah, solusinya gimana? Paling tidak buat pelajarannya menyenangkan, kan itu, sehingga dia bisa fokus. Nah, itu aja solusinya. Bagi orang yang mencari kesenangan, termasuk Bapak Ibu,
balik lagi ke atlet tadi Ronaldo itu tidak selesai sekolah. Kenapa? Karena di sekolah merasa tidak senang. Iya, sampai itu ada momen di mana dia harus melempar gurunya dengan kursi. Bukan karena attitude-nya tidak bagus, tapi gurunya sendiri tidak memperlakukan dia ya, seperti yang dia inginkan, merasa tidak dihormati. Nah, bagaimana ini pentingnya kesenangan? Ya, jadi di sekolah atau dimanapun ketika perasaan sudah tidak nyaman, ya bisa kemungkinan pergulutnya bisa meninggalkan tempat itu. Jadi jangan salah kalau ada anak-anak kita yang berhenti sekolah. Kenapa? Karena tidak menemukan lagi kesenangan di tempat itu. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol. Mohon maaf Bapak Ibu, jika ada yang pengen ditanyakan bisa langsung angkat tangan dan disampaikan. Oke. Ini posisi kontrol dulu. Nah, ini posisi kontrol ada namanya penghukum. Jadi posisinya kita sebagai guru, kita posisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah, ini yang kita tidak sadari. Kadang-kadang hukuman hanya kita anggap bahwa hukuman fisik. Ternyata kata-kata aja. Nah, kata-kata itu bisa merupakan alat yang begitu menyakitkan bagi murid. Mohon maaf aja Bapak Ibu, kadang-kadang kalau terlampau emosi, kita gagal mengontrol diri, kadang-kadang sampai membawa orang tuanya anak. Wah itu overtake ya, itu pasti sakit hatinya itu jauh lebih kuat. Oke. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Memang bahasanya lembut Bapak Ibu, tapi anak ini dibuat merasa bersalah. Harapannya mungkin supaya berubah. Nah, padahal beberapa teori psikologi, bahkan ada psikologi, sehingga didatangkan supaya membuat yang bersangkutan itu supaya berhenti menyalahkan diri sendiri. Nah, kita malah membuat anak merasa bersalah. Nah itu. Yang selanjutnya ada teman. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman bagi siswa. Nah, posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Nah, positifnya kita punya hubungan dengan anak itu bagus, kuat. Cuma negatifnya, karena kita sudah berteman, misalnya gini, ketika masalahnya tidak dapat kita selesaikan, maka bisa saja dia berkata, saya kecewa dengan bapak, saya kecewa dengan ibu. Itu kan tidak enak tuh. Ya. Yang selanjutnya adalah pemantau nih Bapak Ibu nih. Nah, pemantau ini, ya pemantau, dia ada aturan cuma dijaga dia ada masalah lapor. Ya. Nah, memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Antara pemantau dengan penghukum ini dia bisa saling berkaitan. Karena penghukum ya itu berdasarkan pemantau. Nah, pemantau ini biasanya gini nih Bapak Ibu. Di sini sudah tertulis aturannya seperti ini, sanksinya seperti ini. Iya kan? Pokoknya ketika ada yang melanggar, enggak peduli. Ini yang kalau itu sanksinya ini. Udah hal ya sesuai dengan. Nah, begitu apa? Saya cuma melaksanakan aturan. Nah, bahayanya kalau sanksinya yang kita tetapkan itu bersifat hukuman, maka kita akan menjadi penghukum. Nah, yang terakhir Bapak Ibu manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid atau siswa, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Nah, seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur diri sendiri. Nah, maksudnya gimana Bapak Ibu?
Kalau kita lihat di sini kelihatan jelas ada sisi edukasinya. Nah, mentor. Lebih kayak apa ya? Senior yang mengarahkan misalnya juniornya, bapak yang mengarahkan anaknya menjadi mentor. Nah, contoh misalnya begini Bapak Ibu. Pada kasus contoh pada apa ya? Pada kasus misalnya anak terlambat misalnya. Ya. Seorang penghukum bisa saja dia kamu telat nih, kamu keliling lapangan. Konteksnya kalau dia bukan mata pelajaran penjas itu dianggap penghukum Bapak Ibu karena tidak relevan keterlambatannya dengan hukumannya, sanksinya. Jadi kalau mata pelajaran penjas dianggap masuk relevan itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau bukan maka dia dianggap sebagai penghukum. Secara mental anak tidak siap untuk itu. Nah. Oke, siap. Oke. Nah, ketika manajer Bapak Ibu, maka dicarikan solusinya. Kita akan adakan dialog kenapa anak yang terlambat. Nah, terlambatnya gini, tidak mesti harus tidak mesti harus diberikan sanksi. Kita dituntut untuk memberikan analisis kepada mengajarkan anak-anak untuk menganalisis masalah terlambatnya apa. Oh gini Pak, solusinya untuk mengatasi terlambatan itu ada enggak? Nah, kita cuma nuntut dia menemukan solusinya sendiri, dan bukan kita yang berikan. Nah, bisa nggak ini? Bagaimana kalau terulang setiap hari telat lagi, besoknya telat lagi? Nah, di awal Bapak Ibu disampaikan bahwa budaya positif perilaku yang dibangun dalam waktu lama. Balik lagi tingkat kecerdasan bagi setiap manusia kan berbeda. Ada yang cepat, berubahnya cepat, penerimaannya cepat, ada yang lambat. Bisa jadi mungkin masalahnya begitu rumit sehingga tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Nah, bisa jadi dia mengubah juga kebiasaan atau pola hidup kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Nah, tentu tidak bisa juga langsung dirubah secepat mungkin. Nah, butuh penyesuaian. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol ini seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini sepertinya gimana baru nih atau biasa ingat sebelumnya? Sebelumnya? Jelas ya? Oke, keyakinan kelas. Biasa sebelumnya dengar atau sudah diterapkan atau baru pertama kali atau gimana? Sering lihat di HP sih, cuman belum diterapkan di dalam kelas. Oke. Ibu, Reski, gimana? Biasa sebelumnya? Oke. Pak Ustaz, gimana? Oke. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu, nah, dimulai dari keyakinan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Maksudnya apa? Universal itu secara umum, menyeluruh. Nilai-nilai positif. Yang mana itu? Contoh misalnya jujur. Semua negara dimanapun, agama manapun itu sepakat bahwa itu hal yang baik. Ya, datang tepat waktu, pada kegiatan, pada acara, pada agenda, semua sepakat dimanapun. Nah, itu yang diyakini secara umum bahwa hal tersebut adalah baik dan benar. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nilai-nilai yang tadi itu dibawa ke dalam kelas. Jadi nilai-nilai yang diterima secara universal itu kita bawa ke dalam kelas. Jadi di sini bukan kesepakatan, bahasannya kesepakatan kelas. Ada jadi gini Bapak Ibu, kita redaksinya beda, maknanya pun bakal beda. Ya, memang sih ada bahasa memang beda bahasanya, tapi intinya sama. Tetap aja Bapak Ibu, beda redaksi, beda makna, dan beda penerimaan, beda implementasi.
Nah, maksudnya gimana? Keyakinan kelas dengan aturan kelas jelas sangat. Gimana Bapak Ibu? Ada nggak perbedaan atau bagi Bapak Ibu ini sama aja? Kalau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama kan? Nah, Kesepakatan dan keyakinan. oke, kita tambah 3. Jadi ada aturan, ada kesepakatan, dan ada keyakinan. Oke. Mungkin kesannya sama, ya, mungkin poin-poinnya sama, tapi penggunaan kata keyakinan Bapak Ibu selalu berbeda dengan kesepakatan. Keyakinan sudah pasti kita bicara hal yang baik. Keyakinan itu hampir menjadi agama gitu kan. Sementara kesepakatan bisa jadi misalnya ini buku kita jadikan kitab suci kalau kita sepakat, tapi nggak mungkin diyakini. Jadi ada faktor psikologi. Aturan, jadi kesepakatan aturan misalnya tata tertib, namanya aturan Bapak Ibu tetap menjadi aturan. Iya, aturan itu di mana-mana itu mengikat Bapak Ibu. Aturan di mana-mana mengikat, beda dengan keyakinan. Keyakinan itu kesannya kita itu kesannya itu karena kita pengen sesuatu, itu adalah bagian dari hidup kita karena itu baik. Nah termasuk tata tertib sekolah misalnya, sebetulnya sih saya nggak mau terlalu jauh, tapi itu bagusnya berdasarkan keyakinan ini nilai-nilai universal. Kenapa? Psikologisnya yang namanya aturan balik-balik Bapak Ibu, kesannya itu mengikat, memaksa. Tapi keyakinan, ya, tidak ada yang memaksa. Lantas bagaimana kalau itu keyakinan itu dilanggar? Nah, tugas kita bagaimana keyakinan itu dipatuhi. Dan bagaimana itu menjadi sukarela. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya keyakinan itu bisa dijalankan secara sukarela dan tanpa paksaan? Nah, itu menjadi pertanyaan kemudian. Nah, caranya gimana? Ini dia Bapak Ibu. Mulai dari pembentukannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Itu tadi, aturan itu kesannya memaksa, jelas, ini detail. Nah, ini abstrak. Nah, lebih luas, lebih apa gitu. Karena memang terselubung. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Ada satu contoh yang paling identik dengan ini. Yang mana Bapak Ibu? Walaupun bahasanya bukan keyakinan kelas, tapi bisa kita anggap sebagai keyakinan apa? Keyakinan negara, Pancasila. Bayangkan Bapak Ibu, cuma 5 poin hanya untuk menjadi landasan untuk negara seluas ini. Cuma 5 poin Bapak Ibu. Tapi 5 poin itu hampir mencakup segalanya. Nah, itu sama, hampir mirip itu Bapak Ibu. Ya. Jadi keyakinan kelas, misalnya contohnya itu pada Pancasila itu bisa kita sebutkan sebagai keyakinan negara. Jadi nggak terlalu banyak, 5 poin aja. Nah, oke. Keyakinan kelas hendaknya selalu dapat diterapkan di lingkungan. Oke, jadi jelas kita bikin keyakinan itu jangan sesuatu yang menyulitkan bagi siswa atau bagi diri sendiri. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Nah, ini menjadi intinya Bapak Ibu, menjadi pembeda tata tertib dengan keyakinan kelas. Nah, dia pembentukannya Bapak Ibu, keyakinan kelas setiap siswa wajib berkontribusi. Jadi diminta nilai apa yang silakan masukkan nilainya Bapak Ibu. Ada nanti anak mengatakan, anu Pak tidak boleh ini, oke sip. Anu Pak wajib ini, oke sip, ambil semua. Balik lagi ke psikologi sangat berbeda. Jadi ini kan terselubung Bapak. Keyakinan ini pada dasarnya ini akan menjadi peraturan, cuma tetap bahasanya keyakinan, tapi akan terselubung, dia akan menjadi pengikat secara otomatis. Kenapa?
Karena ini sesuatu yang harus diterapkan. Nah, betul bahasanya positif, tapi di mana-mana positif pasti ada negatifnya. Walaupun di situ kita bilang begini, tidak boleh berbohong misalnya. Ya, walaupun di situ tidak dituliskan, tapi yang kita tulis apa di situ? Wajib jujur misalnya. Berarti tidak boleh bohong. Walaupun kita nggak tulis bohong, tapi karena kita tulis misalnya itu jujur, nah kita maksa. Nah, dan yang selanjutnya adalah perbedaannya Bapak Ibu sangat berbeda ketika siswa sendiri yang mengusulkan itu atau tidak langsung menerapkan itu. Karena pada dasarnya ya kalau nilai universal juga hampir pada dasarnya anak sudah dapat. Pada dasarnya sudah dapat. Tidak boleh mengganggu misalnya. Nah, itu kemudian dirumuskan menjadi kalimat positif. Nah, silakan ditampung semua. Misalnya siswanya 30, silakan diambil semua. Nah, di situ nanti bakal ada yang mirip-mirip, artinya sama, tinggal kita satukan. Ada yang negatif, tinggal kita positifkan. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi bahasa manipulatif di sini tujuannya untuk apa? Membuat hal tersebut menjadi lebih mudah diterima. Nah, mirip tapi beda karena secara psikologis bahasa kata ini akan menembus alam bawah sadar kalau penggunaan kata yang beda. Cepat. Oke. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Nah, hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Di sini sudah kita masuk ya Bapak Ibu. Ketika ada yang pelanggaran, nah di sini kita masuk. Mohon maaf, nah dicek kemana jangan sampai ada yang mati, kacau tuh. Ya. Nah, ini jadi sanksi Bapak Ibu ada dua, ya. Ada hukuman dan ada disiplin. Nah, disinilah yang sebelumnya saya sampaikan. Kadang-kadang itu hukuman kita katakan itu disiplin, dihukum dan sebagainya, termasuk motong-motong rambut itu, Pak, itu kan tidak akan mendisiplinkan siswa. Apa iya disiplin atau itu hukuman? Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, untuk disiplin kita bagi dua. Di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Contoh misalnya anak terlambat. Hukuman sudah pasti anaknya sakit. Anaknya terlambat, disuruh keliling lapangan misalnya 10 kali. Relevansinya di mana coba? Nggak ketemu. Nah, konsekuensi ini dampaknya ini menyakitkan. Kalau ini sesuatu harus terjadi, bisa menyakitkan bisa tidak. Contoh misalnya ketika anak terlambat, misalnya dikurangi kegiatan istirahatnya. Kemarin sudah istirahat, dia masih tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai konsekuensi dia terlambat. Jadi tidak mesti harus sakit anaknya. Nah, restitusi ini gimana Bapak Ibu? Pernah dengar sebelumnya restitusi? Oke. Pak Ustaz? Belum. Berarti? Oke. Restitusi di sini ada pilihan yang menarik. Nah, restitusi ketika anak misalnya terlambat, kita adakan komunikasi, kita tanya apa penyebabnya, biarkan dia mengatakan menjelaskan sendiri, ya saya Pak Bu. Nah, kemudian kita tanyakan apa namanya, kira-kira solusinya ada nggak? Gitu. Nah, kita carikan solusinya, biarkan dia sendiri. Jadi bukan menjelas. Pak saya begini, saya begini. Oke, sip. Misalnya gini loh. Nanti restitusi ini dia akan ada 3 langkah Bapak Ibu. Jadi nanti dia akan masuk lagi namanya segitiga restitusi. 3 langkah dalam penyelesaian menggunakan penyelesaian masalah menggunakan teknik restitusi. Jadi ada 3 langkah.
Tapi intinya di sini Bapak Ibu itu diadakan komunikasi. Jadi bukan langsung dijas, bukan langsung maksudnya dihukum, bukan juga langsung walaupun dia dihukum tapi kita nggak mau tahu apa masalahnya. Konsekuensi udah kamu ke laut, udah pokoknya kalau tinggal di kelas selesaikan tugasmu tanpa ada gimana. Nah, restitusi di sini ada komunikasi, ada interaksi, ada penyelesaian masalah. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya tidak nyaman untuk murid. Nah, efek jangka panjang. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya sendiri punya pengalaman yang kurang enak itu sejak SD sampai sekarang itu saya masih ingat. Kenapa? Ya sebetulnya sih nggak terlalu hukumannya nggak terlalu sakit. Jadi gini, saya pribadi pernah berkelahi di sekolah. Kalau nggak salah sekitar kelas 4 SD. Nah, tiba-tiba guru saya datang, cuma ngomong, ini begini memang ini anak nih. Ya, dasar memang anak seperti ini. Sampai sekarang saya masih ingat Bapak Ibu. Kenapa? Karena betul dia tidak melakukan hukuman fisik, tapi dia melakukan apa? Justifikasi secara verbal dan saya tidak terima. Menjas tiba-tiba tiba-tiba saya dijas, masalahnya apa nih? Ya kan kayak gitu. Nah, efeknya jangka panjang. Nah, oke. Memang mungkin bahasanya lagi begitu. Memang itu pendendam bahasanya. Bukan juga begitu. Yang ada orang berdendam, ada orang penyamar, ada orang cuek. Itu bukan sesuatu yang kita buat Bapak Ibu. Itu bawaan kita dari lahir. Nah, makanya kenapa itu kita wajib memperhatikan tingkat perbedaan anak. Karena pada dasarnya kita tidak sama. Jadi jangan memperlakukan anak sama. Karena ada anaknya yang sensitif, ada anaknya lembut, ada anaknya keras. Terus mau disamaratakan gitu nggak bisa Bapak Ibu. Itu bawaan. Oke. Pas misalnya kita ngomong sesuatu hal, ya ternyata anak itu bawaannya memang sensitif. Nah, kita nggak tahu kan memorinya itu momen apa tiba-tiba masuk ya syukur-syukur kalau misalnya tidak ada dampak negatifnya kemudian hari. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini. Nah, disiplin hukuman ini yang membedakan Bapak Ibu. Ini, jadi perbedaan utama antara disiplin dan hukuman terletak pada tujuannya. Hukuman pada umumnya adalah tentang mengendalikan perilaku anak dengan memberikan konsekuensi negatif atas perilaku buruknya. Nah, sementara disiplin cenderung mengajarkan anak cara efektif untuk mengatur dirinya. Itu bedanya. Jadi sudah jelas di sini disiplin itu sudah pasti anak itu konsekuensi kamu salah. Nah, tapi balik lagi, kalau disiplin mengajarkan anak bagaimana supaya kesalahan itu enggak terjadi lagi. Nah, ya memang sih tujuannya hukuman supaya apa? Supaya anak itu, tapi lebih balik lagi konsekuensi, bukan cara efektif. Misalnya nih anak telat anak itu kita nggak tahu nih anak itu telat kenapa, pokoknya kamu harus dihukum. Supaya kan besok udah dihukum supaya besok nggak telat lagi. Nah, kalau disiplin sebetulnya nggak begitu. Lebih kita cari tahu apa masalahnya. Oh, masalahnya mungkin kalau malam main game sampai larut malam. Nah, bisa nggak itu misalnya dirubah? Nah, diusahakan ada cara supaya dia tidak begadang. Supaya kenapa? Karena telatnya itu konsekuensi dari tindakan sebelumnya. Penyebabnya itu bukan. Nah, jadi akar masalahnya kita cari, kita selesaikan. Itu pun solusinya dari yang bersangkutan. Nah, supaya efeknya, karena ini kan efek domino. Nah, selesainya akhirnya, insya Allah ujungnya selesai. Nah ini dia Bapak Ibu, restitusi. Nggak lama lagi Bapak Ibu ya. Ini bagian akhir restitusi. Oke, restitusi sebagai sebuah cara menerapkan disiplin positif pada anak. Jadi di garis bawahi Bapak Ibu, sebuah atau salah satu cara aja. Banyak cara lain. Nah, tapi
ini yang paling efektif. Nah, menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, win-win solution. Anak salah, tapi begitu kita ketemu, selesai kita ketemu, dia dalam keadaan kayak mendapatkan sesuatu cara menyelesaikan masalah. Kalau dihukum, begitu selesai ketemu kita pasti pulang dia tumbuh lemah, lesu. Kalau ini dia kembali dalam ini, kembali dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan penebus dosa, penebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, apalagi ketika misalnya konflik antara siswa misalnya, ya kalau dihukum Bapak Ibu, satu merasa terhukum, satu merasa menang. Restitusi tidak, mereka akan kembali menjadi teman, menjadi lebih kuat. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan kita maksa berdamai, enggak. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ada refleksi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi jadi mencari akar masalahnya. Nah, tapi balik lagi, bukan kita yang mencari, lebih ke menuntut, biarkan siswa yang mencari sendiri. Nah, fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Anak, biasanya anak itu kan biasa berkelompok-kelompok. Nah, ketika ada salah, itu susah kembali ke kelompoknya, tidak akan pernah sama lagi. Bahasanya Gus Dur, maafkan dia, lupakan dia. Ya, Bapak Ibu ya. Maafkan dia, lupakan tidak, akan kayak gitu. Ya, itu bisa ketika sudah ada kelompoknya. yang mana? Saya itu Yang mana? itu masalah pada kelompoknya. Ada tuh. Oh, ya. Gini jawabannya. Tangan itu kita selanjutnya. Oke. Nah, ini loh Ibu nih. Segitiga restitusi. Nah, segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi. Ini Pak, gambarnya Bapak Ibu. Nah, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, keyakinan. Oke. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya gimana? Tadi asalnya, ya harusnya pulang dalam keadaan merasa bersalah. Tapi begitu kita melakukan restitusi, dia pulang tuh menemukan solusi. Jadi ada perasaan. Nah, begitu. Yang selanjutnya, sisi validasi tindakan yang salah. Atau ini Bapak Ibu, saya langsung masuk contohnya. Contoh gini, sisi menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas Bapak Ibu lebih ke anak itu supaya stabil dirinya sendiri. Misalnya gini, ada datang anak melapor ke kita, ada yang merasa terzalimi, ada juga merasa karena dia pelakunya. Setiap anak yang datang itu sebagai pelaku, tidak ada yang datang merasa salah, pasti merasa benar. Dan pasti nadanya tinggi, karena masih marah-marah kan. Nanti kita tekan dia, kau diam, baru dia. Pada rasanya dia masih emosi. Nah, lantas gimana? Tanyakan, apa yang membuat kamu marah misalnya? Begini, saya karena dia ngomong ke saya seperti ini, misalnya gitu kan? Nah, dengan menanggapi, oh memang sih kalau ibu atau bapak memang diperlakukan begitu, ya bapak ya marah, merasa salah kan?
pasti merasa sudah menang sudah ini, disalib terjadi aja dulu, seolah kita mendukung. Ya, itu maksudnya seolah apa yang dilakukan apa yang dilakukan, apa yang menjadi tindakannya itu seolah benar. Biarin aja dulu. Nah, kenapa kamu marah saya begini? Oh iya sih, wajar kan kalau kamu marah. Biarkan dulu. Pada dasarnya emosi kalau dilakukan dia habis juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Nah, restitusi tidak menyangka guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan itu adalah sikap yang salah. Misalnya siswa melanggar. Oh, kalau itu salah melanggar, tunggu dulu. Yang disalahkan gimana? Nah, memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Ya, misalnya ketika dia melakukan hal tertentu. Nah, ingat tidak setiap momen, di momen-momen tertentu. Kapan kita tidak melakukan itu, maka fatal akibatnya. Ya. Ya contoh misalnya, mungkin bahasa kasarnya, mungkin ada dua orang misalnya lagi kelahi, satunya bawa parang. Ini parang ini kalau kita nggak lumpuhkan orangnya ini nggak bisa lepas nih. Jadi langkah yang harus kita ambil adalah melumpuhkan orangnya misalnya, ya kan? Nah, memang salah sih, tapi di momen itu benar, maksudnya gitu lah. Jadi ada di momen-momen tertentu, walaupun itu melanggar peraturan, bisa jadi itu benar. Jadi perlu kita pahami apa alasan dibalik tindakan itu. Nah, jadi misalnya gini, ketika misalnya anak tadi ribut, kelahi dan sebagainya, begitu kita sampaikan, memang apa alasannya? Oh iya wajar memang kalau kita kamu marah. Tapi kira-kira gini, itu sesuai nggak keyakinan kelas yang kita buat? Ini berhubungan ya Bapak Ibu, karena itu akan menjadi rujukannya kita. Nggak usah kita terlalu bawa jauh dulu ke agama orang gitu, cukup yang dekat-dekat. Karena kenapa mohon maaf bukan maksudnya jangan dibaca agama, bukan itu. Pada dasarnya keyakinan kelas ini bagian dari agama juga kan kayak gitu. Nah cuman ini lebih dekat dengan siswa karena seolah-olah itu yang buat, bukan perintah Tuhan gitu kan. Nah itu maksudnya. Nah ada nggak misalnya itu keyakinan sesuai dengan keyakinan kelas, maka anak secara sadar pun akan mengatakan oh ya Pak memang tidak, Nah, tapi ya tadi memang gila, mulai sudah anu kan. Nah setelah itu apa? Menanyakan sisi keyakinan. Jadi bagusnya gimana? Untuk mengatasi ini, itu gimana? Mungkin saya memang sih tadi memang saya emosi tapi saya juga salah. Biasa gitu ya Pak ya. Walaupun tadinya memang kita membenarkan dari kita, tapi selalu pasti ada memang sisanya salah, memang saya juga lalai. Mungkin misalnya ada HP misalnya kan dia senggol sama teman atau mungkin apa ya, bekal misalnya ya, bekal ada yang bawa bekal, temannya jalan senggol, ngamuk dia. Nah walaupun awalnya dia menyalahkan temannya, tapi pada dasarnya dia akan kembali memang saya salah juga Pak, saya simpel makanannya terlalu dekat dengan pinggir, kan kayak gitu biasa itu begitu. Nah bagusnya gimana supaya kita solid lagi? Ya kayaknya sih memang saya harus minta maaf juga. Biasanya gitu Pak. Jadi balik lagi. Karena pada dasarnya fitrah manusia akan menuju ke kebaikan. Apalagi yang kalau kelas-kelas tinggi, misalnya sudah yang kelas tinggi. Nah, yang sudah ngerti, ya sudah yang sudah masuk akil balik biasanya sudah lebih mengerti. Oke. Nah ini mungkin Bapak Ibu ada 3 sisi ya, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menegakkan keyakinan. Nah ini contoh. Jadi contoh-contoh kata-kata, penggunaan kata-kata ketika menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena itu jangan langsung potong di sini. Kenapa? Bisa kita sampaikan. Karena pada dasarnya dari kesalahan itu kita bisa belajar. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, misalnya kita bisa menyelesaikannya. Tenang, kita selalu santai. Ini gampang bisa kita selesaikan.
besok panik, besok rusuh, tambah rusuh ya. Kalau panik dan sebagainya, tenang aja dong. Gampang kok, biasa itu. Nah, yang selanjutnya, oke, ketika anak fokus pada kesalahan, maka sulit untuk restitusi hal ini karena merasa bersalah, mengulangi, merasa bersalah. Nah, jadi memang perlu kata-kata yang mendukung. Karena pada saat kesalahan itu ya sebenarnya sih siapa tahu orang yang tidak pernah salah, kan kayak gitu. Nah, jadi kita itu jangan jakim juga. Maksudnya gitu lah, masa orang tidak boleh salah kita sendiri ya. Siapa coba yang tidak pernah salah? Oke, sisi validasi benar yang salah. Contoh misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Jadi walaupun dia sudah melakukan hal buruk, kita masih menganggap dia baik. Maksudnya gimana? Kamu bisa saja lebih buruk dari ini. Untung kamu masih bisa menahan diri. Kan bangga lagi tuh dia ngomong. Kayak gini walaupun saya emosi kan masih ada hati gitu. Kan biasanya kayak gitu. Saya bisa limpah dari ini, tapi saya telah mulai sudah semakin sisi kebaikannya. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Pasti alasan itu alasan di mana-mana pasti benar. Nah, jadi nggak apa-apa kita dukung. Kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, kamu harus menambahkan sikap baru. Nah, yang terakhir misalnya sisi menanyakan keyakinan. Nah, apa kita percaya saudara satu kelas atau keluarga? Gimana? Apakah kamu misalnya ini keyakinan kelas ini masih berlaku nggak kira-kira? Atau dihapuskan? Jangan lupa, itu kan sama-sama kawan kita buat. Jadi gimana? Dipakai kan? Dipakai apa? Jadi gimana? Oh, nanti saya ikut. Nanti saya kayak gitu. Oke, baik Bapak Ibu contoh. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah modul pertama dari pendidikan kehidupan kedalam sengaja saya selipkan karena ini menjadi dasarnya juga. Yang mana menjadi dasarnya karena ini pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan mencapai tujuan tersebut, setiap pendidik perlu menanamkan arti kata menuntun menurut Ki Hajar Dewantara dengan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan hanya menuntun. Seperti ini. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan pendidik itu seperti petani yang menanam padi. Itu padi Bapak Ibu tidak mungkin bakal menjadi tanaman lain selain padi. Tidak mungkin menjadi jagung apalagi menjadi coklat. Yang bisa dilakukan hanya membersihkan, merawat supaya itu padi tumbuh dengan baik kemudian berisi. Nah, lantas gimana? Apakah setelah kita rawat, kita pelihara akan berisi semua Bapak Ibu? Oh tidak Bapak Ibu, akan ada buah yang kempes. Kenapa? Ya, sama ini pertanyaan Musa kepada Allah ya. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, katanya kok Maha Penyayang, tapi kok menciptakan neraka untuk umatmu? Dengan analogi yang sama, Musa dikasihkan benih, tanam itu Musa. Ditanamlah, tumbuhlah benih, dirawat yang baik. Yang terjadi setelah panen, rupanya ada yang kempes, buah tidak berisi, dan yang selanjutnya apa? Dikumpulkan lalu dibakar. Ditanya, itu kok kenapa bakar itu? Ini tapi dirawat tapi begini hasilnya. Nah, akhirnya apa? Pertanyaan sendiri terjawab. Nah, jadi kita yang bisa kita lakukan Bapak Ibu menuntun. Kita nggak bisa menghakimi. Kita yang paling penting juga di sini adalah mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Jangan sampai hilang kemanusiaannya anak kita buat hanya karena kesalahannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya, apa yang tidak, kita nggak tahu anak kita berangkat dari sekolah sampai apa sampai sini kacau. Bukan yang mendapat gimana, tapi yang ada tambah hukuman, tambah stres sama anak. Kita nggak tahu kan? Kita nggak bertanya. Paling yang kita tanya kan balik usul makan. Iya. Nah, ada satu ini Bapak Ibu menuntun segala kodratnya. Nah, dari kodrat
anak itu ada namanya kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, kodrat alam di mana kita hidup alamnya seperti apa. Jadi orang yang tinggal di gunung dengan orang yang tinggal di laut itu beda karakternya. Orang yang tinggal di pedesaan dengan orang yang tinggal di kampung pun beda karakternya. Dan yang paling penting saman. Samannya anak zaman now Bapak Ibu adalah saman digital. Nah, itu yang harus kita pastikan itu. Nah, silahkan Bapak Ibu sendiri merumuskan bagaimana menghadapi tantangan zaman digital ini. Karena yang jelasnya itu bagian yang tidak bisa lagi dipisahkan dengan dunia anak dan pendidikan kita. Pendidikan kita harus mengarah ke sana. Nah itu. Nah baik Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, dengan hormat disilakan. Ustaz, Iwanti, Ibu Lila. Ya. Jadi misalnya menghukum anak-anak itu apakah ini kan nama restitusi ini kan timbal balik nih? Iya. Dibenarkan atau bagaimana, atau seperti kata kita tadi kita lihatkan aja ikuti solusinya bagaimana? Jadi gini Bapak Ibu, hukuman itu gini. Sedapat mungkin kita menggerakkan restitusi. Kenapa ya? Karena memang efeknya lebih bagus. Nah, tapi bukan, kalau saya sih lebih ke fleksibel. Apa ya? Kalau menghukum sebetulnya sih dengan alasan apapun itu tidak pernah ada tidak pernah ada yang menyerahkan hukuman itu berlaku. Nah, sedapat mungkin makanya di sini kita perkenalkan dan kita usahakan terapkan ini restitusi supaya itu menjadi solusi ketika ada masalah itu yang kita pakai. Nah, tapi balik lagi di dunia kita bisa enggak, dan terutama kita itu sabar harus dituntut juga. Jadi nilai-nilai universal juga itu perlu juga kita terapkan ya, karena sabar juga. Nah, yang kedua ini yang harus kita ingat ini, bahwa kita itu menuntun. Ya, menuntun itu dalam artian apa? Anak itu kodratnya kita ikuti, kita bisa menjaga dia. Tetap dia mau kemana, misalnya mau belok kanan boleh, mau belok kiri boleh, tapi ingat jangan sampai dia salah jalur. Nah, yang apalagi ketika mendapati percabangan atau perempatan, nah pastikan dia dijaga dengan benar. Nah gitu. Nah mungkin demikian, masih ada mungkin ibunya. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya pribadi mengucapkan ucapan terima kasih banyak yang sebenarnya. Oke, demikian saya ingin mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.